Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita akan uh, melanjutkan topik kita tentang berfungsi sesuai dengan karunia. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar berfungsi sesuai karunia untuk membangun jemaat. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua, adalah berfungsi sesuai karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maksudnya, saudara, kita menjadi terang dan garam di masyarakat dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Jadi karunia-karunia juga berguna buat kita di dalam dunia kerja, di mana kita berfungsi, bekerja, di dalam saudaraku pekerjaan kita sehari-hari. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau lihat bagaimanakah caranya saudara kita bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara, hari ini saya mau membahas tentang 4 fungsi bekerja, 4 prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Ya, jadi kita bekerja itu bukan sekedar cari duit, bukan sekedar saudara ya supaya kita kaya, supaya kita berharga, ya. Tapi saudara, kita saudaraku bekerja itu tujuannya adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, karena itu saudara, mari kita lihat ada 4 prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Ya, nah prinsip yang pertama, kalau kita baca ya apa itu tujuan kita bekerja, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, kita lihat ayat ini saudara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, jadi Tuhan taruh Adam di tamannya Allah dengan tujuan pertama adalah untuk mengusahakannya. Yang kedua untuk memelihara taman itu. Nah, saudara, kalau kita lihat 2 kata ini, saudara, unik sekali. Ya, jadi Tuhan taruh manusia ya untuk bekerja di taman itu, saudara. Nah, kata mengusahakan, saudara, ya itu adalah kata abad. Kata abad, saudara, ini unik sekali. Bisa artinya bekerja, tapi juga bisa artinya menyembah atau mengabdi, beribadah. Jadi, saudara, bekerja itu adalah beribadah. Nah, kita sering, saudaraku, lupa prinsip ini, saudara. Ya, bekerja itu bukan sekedar saudaraku melakukan satu aktivitas ya untuk diri kita, bukan. Bekerja itu kita melakukan aktivitas itu untuk Tuhan, Sang Raja. Ya, untuk siapa saudaraku? Ya, untuk ya raja kita. Jadi saudara, bekerja itu adalah ibadah. Ya. Nah, banyak orang pikir beribadah itu apa, saudara? Kalau beribadah itu, ya kalau kita doa, nah kayak pagi ini, kita lagi ibadah. Ya, wah kalau hari Minggu kita lagi ibadah tuh. Ya, kalau kita ke Komsel atau di Kompak, nah itu ibadah. Ya, atau kita lagi Bible study, wah kita lagi ibadah. Ya, tapi kalau bekerja orang nggak lihat itu sebagai ibadah, padahal bekerja itu ibadah, saudara. Ya, kayaknya orang Kedar lebih ngerti, saudara. Pekerja itu ibadah. Kita orang Kristen nggak ngerti karena kita udah diracuni oleh filosofi dunia ini, saudara. Nanti kita lihat, saudara. Nah, akhirnya kita tidak melihat bekerja itu sebagai ibadah. Ya. Nah, saudara, yang kedua, bukan hanya itu, saudara, bekerja itu saudara harus juga ya saudara
dilakukan dengan apa, saudara? Nah, kata yang kedua, saudara, adalah memelihara. Nah, kata memelihara, saudara, itu adalah syamar. Ya, syamar artinya menjaga. Seperti waktu pohon kehidupan, ya, yang buahnya tidak boleh lagi dimakan oleh Adam dan Hawa sesudah mereka berbuat dosa, dikatakan maka Tuhan ya menyuruh malaikat menjaga taman itu, saudara, khususnya pohon kehidupan itu dijaga. Nah, kata dijaga, saudara, syamar, ya, malaikat itu menjaga pohon itu dengan apa, saudara? Sebuah pedang yang bercahaya. Jadi dijaga taman itu. Nah, ini kata yang sama digunakan, saudara. Jadi Adam harus menjaga taman itu. Nah, pertanyaannya, untuk apa taman itu dijaga? Ya, dari kata syamar kita tahu ya taman itu perlu dilindungi, ya, dijaga, dipagari, kira-kira begitu, saudara. Kenapa mesti dijaga? Pasti ada sesuatu dong. Nah, dalam kemahatauan Tuhan, saudara, Tuhan udah tahu satu saat ada makhluk ciptaannya, malaikat ciptaannya jatuh, dan dia menjadi, saudaraku, iblis. Dan iblis mau datang ke dunia ini, mau masuk ke taman itu, menyusup ke taman itu untuk merusak ciptaan Allah, ya, dan menggoda manusia supaya jatuh dalam dosa. Dan saudaraku, ya, kerajaan kegelapan mau didirikan di bumi ini, saudara, karena setan mau jadi raja. Ya, dia mau mendirikan kerajaan kegelapan di bumi ini. Maka, saudara, Tuhan udah tahu ini niat jahatnya setan, saudara. Maka dia memerintahkan Adam untuk menjaga taman itu, supaya taman itu jangan disusupi oleh apa, saudaraku, setan, oleh iblis, supaya kerajaan kegelapan tidak ada di bumi ini, ya, saudara. Nah, itu tujuannya. Si Adam disuruh menjaga taman itu. Dengan perkataan lain, saudara, Adam harus menghadirkan kerajaan Allah di taman itu. Ya, dengan menghadirkan kerajaan Allah, saudara, setan ya diusir. Setan tidak bisa, saudaraku, berkuasa di situ. Ya. Nah, itulah tujuan dari Adam disuruh bekerja, saudara. Ya, dia harus bekerja sebagai ibadah, ya, untuk menghadirkan kerajaan Allah, ya, saudaraku, di taman itu. Demikianlah kalau kita bekerja. Bekerja adalah ibadah untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja kita itu, di taman kita itu, saudara. Kita mesti hadirkan kerajaan Allah di situ. Itu tugas kita dalam bekerja, saudara. Nah, ini penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana bekerja sebagai ibadah yang menghadirkan kerajaan Allah? Nah, kita mau lihat, ya, ini singkat karena kita nggak punya banyak waktu. Kolose 3 ayat 17, ya, ini dia. Ini ayat penting sekali, saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, jadi apa aja yang kamu lakukan, ya, dengan perkataan atau perbuatan, kalau saudara baca konteksnya, ya, ini mengacu baik di dalam gereja waktu saling membangun maupun waktu kita ada di keluarga kita, ya, waktu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai anak. Kalau saudara lanjut baca sampai ayat 25, ya, ketika saudara sebagai bos, sebagai karyawan, ya, tuan dan hamba di situ. Kemudian di masyarakat, nanti pasal 6 lanjut saudara bisa lihat, ya, di mana aja, ya, ketika kita berada. Nah, ini kaitannya sama ayat ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, ya, di mana aja, di dalam gereja maupun di luar,
lakukanlah semuanya itu. Nah, ini cara kita melakukannya, ya, harus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang bekerja, ya, sebagai ibadah menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara, cara kerja saudara mesti beda. Cara kerja saudara haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa artinya di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah sekedar mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus aku makan, dalam nama Tuhan Yesus aku bekerja, dalam nama Yesus aku nyetir hari ini, dalam nama Yesus ya aku ya praktek dokter hari ini, dalam nama Yesus. Apakah sekedar menyebut nama itu? Ya nggak salah menyebut nama itu. Tapi bukan sekedar menyebut nama itu. Ya, kita harus menghayati siapa ya yang ada di balik nama itu, saudara. Karena nama ini penting. Ya, siapa nama Tuhan kita? Nah ini dia adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan di sini, saudara, Kyrios, ya saudara. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau dia penguasa, saudara, kita hamba-hambanya. Dia pusat dari segala-galanya. Maka saudara, kita harus bekerja di bawah otoritas dia. Ya, kita ya saudara bekerja itu kita hamba. Kita bukan pemilik. Kita adalah saudaraku pengelola. Dialah saudaraku Tuhan atas segala pekerjaan kita itu. Ya, jadi saudara kita mesti tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Nah, yang kedua nama dia Yesus. Yesus dari kata Yesua, ya, yang artinya Yehova yang menyelamatkan, saudara. Ya, atau Yahweh yang menyelamatkan. Ya, ini nggak usah diperdebatkan yang mana yang paling tepat. Ya, pokoknya YHWH. Yesus adalah YHWH itu sendiri, tetragramaton. Ya, nah dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, hati-hati hari-hari ini ada pengajaran yang bilang, oh Yesus bukan Yahweh. Ya, dia mengenakan Yahweh, mengenakan firman. Nah, ini ajaran sesat, saudaraku. Yesus ya Yahweh itu sendiri. Karena Yesus dan Allah Bapa, ya, Yesus dan Bapa tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, dia adalah satu, dia firman-Nya Bapa. Ya, jadi dia tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapa itu Allah, substansinya, dia juga Allah. Nah, hari ini hati-hati, saudaraku. Ya, ada ajaran yang sedang viral sekarang. Ya, Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Logos. Wow, hati-hati, saudara. Itu ajaran sesat. Ya. Nah, kalau saudara percaya ajaran yang begitu, saudara tidak diselamatkan, saudara. Ya. Nah, ini penting sekali, saudara. Kita pegang ya prinsip ini. Jadi Yesus itu siapa, saudara? Yahweh sendiri, Yahweh yang menyelamatkan. Ya, nah artinya apa? YHWH itu, saudara. YHWH itu artinya aku ada sebagaimana aku ada. Atau ya Yesus ya suka menyebut dirinya I am, aku ada, atau aku hadir. Yesus itu hadir selalu, saudara. Dia tidak pernah tidak hadir. Ya, ada ajaran yang bilang dia pernah tidak ada di dunia ini, saudara. Itu ajaran Arius. Hati-hati, saudara. Yesus pernah tidak ada ya di masa lalu dalam kekekalan. Itu sesat. Jangan saudara terima itu. Ya. Nah, saudara, jadi Yesus, saudaraku, itu ada terus. Aku ada. YHWH. Ya, saudara. Jadi dia itu hadir terus. Ego eimi. I am. Nah, jadi melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya begini.
melakukan segala sesuatu ya di hadiratnya Yesus, di bawah otoritasnya Yesus, ya, dan saudara untuk kemuliaannya Yesus, ya. Itu artinya. Jadi apapun yang saudara lakukan harus di hadiratnya Yesus. Itulah prinsip coram Deo, saudara. Ya, coram Deo. Apapun yang kita lakukan, lakukan di hadiratnya Allah, ya. Kemudian apa, saudara? Di bawah otoritasnya Allah dan untuk kemuliaan Allah. Ya, ini prinsip coram Deo. Nah, caranya bagaimana? Kuncinya bagaimana melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Lanjut kita baca sambil apa, saudara? Sambil sekali lagi, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini kuncinya, saudara. Mengucap syukur itu kuncinya, ya. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita, saudaraku, ya, akan bisa melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini kuncinya. Ya, apa artinya bersyukur di sini, saudara? Bersyukur dalam bahasa Yunaninya di sini adalah eukaristeo. Dari dua kata eu artinya baik, saudara. Baik, ya, makanya ada evangelion, baik, ya, apa? Kabar baik, eu itu baik, ya. Kemudian saudara, karis, ya. Nah, karis, dasar kata karis itu artinya anugerah atau kasih karunia. Jadi kasih karunia yang baik, tambah teo ini, saudara. Haristeo artinya ini, saudara. Jadi menyadari dan bersyukur tentang betapa baiknya anugerah yang Tuhan berikan. Itu dia, saudara. Jadi bersyukur itu menyadari dan ya mengucap terima kasih atas betapa baiknya anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kasih karunia Tuhan itu baik sekali, saudara. Luar biasa. Ya, kasih karunia Tuhan itu sangat baik. Itu yang kita mesti terus sadari, saudara. Ya, jadi sambil bekerja sadar akan kasih karunia Tuhan itu betapa baiknya, ya, betapa besarnya, betapa luar biasanya, saudara. Itu yang kita mesti terus sadari, saudara. Sadari dan mulai berterima kasih. Ya, kenapa, saudara? Karena kita hidup karena kasih karunia-Nya. Ya, kan ada lagunya, semua karena kasih karunia-Nya. Kita selamat karena kasih karunia. Ya, kita, saudara, bisa hidup kudus karena kasih karunia. Kita bisa hidup ya berkemenangan karena kasih karunia. Kita bisa menghadapi tantangan masalah yang berat karena kasih karunia. Kita bisa jadi suami yang baik karena kasih karunia, bisa jadi istri yang baik karena kasih karunia. Kita bisa, saudara, berfungsi sebagai bapak dan anak yang baik karena kasih karunia. Kita bisa, saudaraku, menjadi apa, saudara, karyawan yang baik, bisa jadi bos yang baik karena kasih karunia. Kita bisa jadi saksi di dunia ini karena kasih karunia. Jadi selalu mengucap syukur, ya, apa, saudara, sadar akan kebaikan kasih karunia yang Tuhan berikan. Waktu kita sadar dan berterima kasih, saudara, disitulah kita ngalamin kasih karunia bekerja dalam diri kita, saudara. Maka waktu saudara bekerja beda, ya, lain dengan orang yang bersungut, saudara. Ketika orang bersungut, dia berarti bukan sadar akan kebaikan kasih karunia, dia ya sadar akan apa, saudara? Lebih sadar akan problemnya, ya, masalahnya, sadar akan situasi sekelilingnya, sadar akan tantangan yang dihadapinya aja, ya, sadar akan apa, kehebatan iblis. Kebalikannya, ya, saudara, kalau orang sadar akan kasih karunia, kebalikannya sadar akan, ya, saudara,
yang tadi itu, nah itu bersungut-sungut. Makanya orang yang bekerja sambil bersungut-sungut, orang itu, saudara, tidak koram deu. Dan orang itu ya tidak bisa jadi kingdom transformer. Banyak orang bekerja kayak begini, saudara. Mari kita bertobat hari ini. Kita mulai, saudaraku, melakukan pekerjaan kita berbeda, yaitu kerja itu sebagai ibadah. Caranya berkoram deu, ya. Nah, ini yang pertama, saudara. Itulah konsep bekerja yang benar. Yang kedua, kita lihat, ya, saudara, apa prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah, saudara? Yang kedua, bekerja itu menjawab panggilan Tuhan. Nah, banyak orang pikir panggilan Tuhan hanya melayani di dalam gereja, saudara. Ya, oh kalau jadi full timer itu panggilan Tuhan, panggilan tertinggi. Betul, itu panggilan juga. Tapi itu bukan panggilan lebih tinggi daripada panggilan yang lain. Enggak. Ya, saudara. Ada yang pikir saudara itu panggilan lebih mulia. Ya, kalau khotbah, ya kita bisa ngajar, kita bisa jadi penatua. Nah, itu lebih mulia. Enggak, saudara. Ya. Nah, kita baca, saudara, dikatakan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, ini udah diolah, ya, apa yang dikatakan Martin Luther ke dalam teologia kerja, ya. Nah, ini kesimpulannya aja supaya cepat. Tidak ada pekerjaan dalam gereja atau misi yang lebih rohani dari profesi lain seperti hukum, bisnis, pendidikan, jurnalisme, atau politik. Kerajaan Allah hadir dalam setiap dimensi kehidupan, dan agen kerajaan Allah melayani sebagai terang dan garam ketika Roh Kudus memimpinnya. Nah, jadi menurut Martin Luther, saudara, ya, apa yang dilakukan oleh seseorang, ya, misalnya yang sederhana, saudara, sebagai tukang sapu, petani, atau ibu-ibu yang sedang bekerja di dapur, ya, itu sama mulianya dengan panggilan berkhotbah, menjadi seorang saudara pastor waktu itu, ya, menjadi seorang pendeta lah gitu ya, saudara. Itu sama mulianya. Nah, tapi sekarang ini, saudara, ya, gereja udah kemasukan ajaran filsafat Yunani. Dalam filsafat Yunani dipisahkan, ada pemisahan, ya. Jadi dikotomi namanya, saudara. Ada pemisahan. Kalau di dalam gereja, saudara, nah itu rohani, ya, khotbah itu rohani, ya. Kemudian, ya, apalagi saudara ngajar, konseling orang, ya, melayani jiwa-jiwa, nah itu rohani. Tapi kalau kerja, ya, jadi office boy misalnya, saudara, jadi asisten rumah tangga, ya, jadi pelayan toko, itu mah pekerjaan rendah, itu pekerjaan duniawi, itu tidak rohani. Itu apa? Ya, itu adalah sekuler. Nah, ini dia, ada pemisahan antara dunia rohani dengan dunia sekuler. Ya, jadi orang Kristen waktu bekerja, dia nggak merasa itu panggilan. Padahal kita dipanggil, saudara. Dipanggil, ya, di dimensi-dimensi kehidupan tertentu. Ya, ada orang dipanggil di dunia politik, saudara. Ada, ya. Ada orang dipanggil di dunia saudara? Seni dan musik. Ada orang dipanggil, ya, saudara, di dalam dunia pendidikan. Ada orang dipanggil di dunia agrikultur. Ada orang dipanggil di dunia ya, saudara, misalnya di dunia bagian yang area-area kehidupan yang lain, saudara. Ya, banyak sekali. Nah, itulah panggilan Tuhan, saudara. Jadi bekerja itu, ya, menjawab panggilan. Banyak orang kalau ditanya, kamu bekerja buat apa? Iya, Pak Edi. Ya, cuan lah.
ya cukup makan aja, atau ada orang numpuk kekayaan, kerja untuk numpuk kekayaan, saudara. Ada orang bekerja itu untuk gengsinya, untuk membangun apa, saudara? Membangun kesuksesan supaya dirinya berharga, ya karena dia diajarin dari kecil. Makanya kamu lihat papa mama begitu susah. Kamu kalau gede, makanya kamu harus sukses hidupnya supaya jadi orang. Berarti sekarang belum orang. Ya, nah itu udah masuk nilai-nilai itu, saudara. Dia bekerja bukan lagi untuk tujuan kerajaan Allah. Dia bekerja untuk apa, saudara? Dirinya sendiri. Nah, kita perlu bertobat, saudara. Kalau kita seperti itu, ya kita perlu kembali ya kepada rencana Tuhan. Nah, itu tujuan yang kedua. Itu apa, saudaraku? Prinsip yang kedua dalam bekerja. Bekerja adalah menjawab panggilan. Nah, yang ketiga, kita lihat lagi, saudara. Ya, apa prinsip yang ketiga? Berikutnya, ya, bekerja itu sebaiknya sesuai dengan karunia kita. Next, boleh di PowerPoint-nya. Bekerja itu sebaiknya sesuai dengan karunia kita, saudara. Ya, nanti saudara baca ayat-ayat ini. Nah, tapi di dalam perumpamaan talenta dikatakan dalam Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, jadi raja itu, ya tuan itu mau pergi, dia panggil hamba-hambanya, saudara. Ya, dia mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, jadi harta inilah talenta itu, saudara. Ya, talenta di sini apa artinya? Semua yang diberikan Tuhan Yesus sebagai raja dalam kerajaannya kepada saudara itu adalah harta yang dia berikan, saudara. Itu apa aja? Ya, semua yang dia berikan, saudara, termasuk waktu, tenaga, ya, terus apalagi, saudara, harta atau uang, apalagi, saudara, kemampuan-kemampuan, bakat, ya, termasuk karunia-karunia rohani. Itulah yang disebut talenta. Dia berikan kepada kita, saudara. Ya, untuk apa? Nah, ini dia, untuk tujuan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sama kerajaan sorga itu sama aja ya. Jadi, karena kita tahu, saudaraku, ya, itu digunakan hanya oleh Matius, ya, karena Matius itu adalah apa, saudara, orang Yahudi, ya, saudara. Jadi orang Yahudi nggak boleh sembarangan menyebut, ya, saudaraku, nama Allah, ya, sorga, saudaraku, nama Allah. Jadi mereka pakai sorga, kata sorga. Tapi itu sama aja, saudara. Kerajaan Allah ya kerajaan sorga, sama. Ya, nah, saudara, kita lihat di sini dikatakan, saudara, semua harta mereka milik kerajaan Allah, ya, milik kerajaan sorga. Itu sebabnya mereka harus apa, saudara? Ya, mereka harus pakai itu untuk tujuan kerajaannya. Nggak boleh karunia kita pakai untuk diri kita sendiri, saudara. Nah, jadi Tuhan memberikan kita karunia-karunia. Jadi karunia-karunia bukan hanya dipakai untuk bangun rumah Tuhan, tapi juga untuk masuk ke dunia kerja, saudara. Jadi makanya kalau kita bekerja, saudara, pakailah karunia saudara. Nah, kita lihat sejenak cepat aja, saudara. Di dunia kerja pun 579 itu berlaku, saudara. Ya, 579. Ya, 5 itu apa? 5 pelayanan kalau dalam dunia gereja. Apostolik, profetik, penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran. Nah, kalau di dunia kerja, di dunia bisnis, sama, diperlukan 5 unsur untuk membuat bisnis itu berhasil, saudara. Ya, pertama, perlu orang yang berkarunia entrepreneur. Ya, entrepreneur itu apa? Orang yang bisa merintis, pionir.
Ya, inilah kalau dalam dunia gereja ini kerasulan, Saudara. Kalau dunia bisnis, entrepreneur, ya. Dia bisa set up bisnis, membangun dasar-dasarnya, merintis, ya. Nah, di dalam dunia gereja ada unsur profetik, ya. Di dalam dunia bisnis juga ada. Apa itu unsur profetik? Kemampuan untuk membaca masa depan, Saudara. Kemampuan untuk melihat tren-tren masa depan. Itu namanya futurist. Ya, di dalam dunia bisnis perlu ada orang yang Saudara seperti itu. Futuris, dia punya kemampuan membaca situasi ke depan. Ya. Nah, kemudian QC. QC itu apa, Saudara? Quality control. Itu profetik, Saudara, kalau dalam dunia gereja. Ya, dia bisa melihat salah benar tuh cepat dia melihat salah benar. Ya. QC makanya penting sekali, Saudara. Ya, supaya menilai ya ini satu pekerjaan atau suatu produk itu ya sesuai dengan standarnya enggak, ya sesuai dengan apa saudaraku yang direncanakan enggak, itu QC, menjaga kualitas, ya kan. Nah, itu ada orang yang punya cepat sekali, mampu cepat melihat ini enggak sesuai dengan standarnya, ya. Nah, itu apa saudaraku, unsur kedua. Nah, unsur yang ketiga dalam bisnis, saudaraku. Ya, kalau dalam dunia gereja ada penginjilan, di dunia bisnis ada marketing. Nah, ini ya untuk apa? Memultiplikasi produknya, ya, menjual produknya atau jasanya, saudara. Sama penginjilan kan multiplikasi jiwa-jiwa, saudara. Kalau ini multiplikasi produknya, ya, saudara. Nah, marketing atau jasanya, ya. Nah, kemudian saudara, kita lihat lagi saudara, kalau dalam dunia gereja ada penggembalaan, ya, di care apanya saudara, ya, jemaat supaya jemaatnya bertumbuh, ya, apa saudaraku tidak kekurangan makanan rohani, ya saudara. Nah, kalau di dalam ya dunia bisnis ada HRD, ya, human research, apa saudaraku, human, ya, jadi di sini apa, resource and development, saudara. Ya, jadi di situ ada apa, saudara? Ada personal manager. Ya, ada yang memperhatikan karyawan-karyawan, di care supaya karyawan-karyawannya, ya, saudara, tercukupi, ya, supaya dia betah kerja dan dia bisa apa, saudaraku, ya, bisa meningkat dalam pekerjaannya, ya, dan dia, saudaraku, bisa ya dipelihara dengan baik, digembalakanlah kalau di dalam dunia gereja. Nah, di dunia gereja ada apa, saudara? Pengajaran. Nah, di dunia bisnis juga ada R&D, Research and Development. Ya, itu perlu orang-orang yang berilmu, saudara, melakukan penelitian. Ya, nah jadi saudara, inilah dunia apa, saudara? Ya, dunia bisnis. 5 pelayanan itu, 5 jawatan itu perlu, ya kan? Nah, untuk melakukannya makanya saudara, ya, kita juga bisa menggunakan karunia motivasi kita dalam bekerja. Ya, sebaiknya kita sesuai dengan karunia motivasi kita dalam bekerja. Orang yang punya karunia memimpin, saudara. Nah, ini dia, saudara, ya, lebih cocok dalam pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya itu, saudara. Ya, dia ya bisa juga, saudara, dia bersifat apostolik, ya. Dia bersifat apa, saudara? Yang tadi itu entrepreneur, dia bisa memimpin, men-set up, ya, saudara, dia bisa merintis dan sebagainya, saudara. Ya, nah ini orang yang punya karunia memimpin, orang punya karunia persiver namanya, saudara. Bernubuat di sini persiver. Ya, dia punya kemampuan melihat sesuatu cepat, menemukan oh ini enggak benar, ini benar. Ya, dia bisa, saudara. Nah, ini kita jadi mesti tahu kalau saudara punya karunia persiver, pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok sama saudara. Ya, pekerjaan QC tadi itu, pekerjaan apa lagi, saudara? Ya, pekerjaan
misalnya yang memerlukan ketelitian tinggi, saudara ya, seperti apa, saudara, akuntan ya, nah dan sebagainya, saudara. Menasehati, ya kalau saudara punya ya apa kemampuan encourager itu, saudara, ya suka bangun hubungan, ya orangnya saudara, ya biasanya dia ya saudara ekstrovert, dia punya banyak teman, punya banyak hubungan. Nah, ini di marketing, saudara. Dia juga bisa memotivasi orang, saudara, supaya orang itu, saudara, ya rajin ya menjadi sales, saudara. Nah, ini menasehati, ya. Saudara, karunia belas kasihan. Ini orangnya ya suka care sama orang lain, saudara. Ya, dia suka apa, saudara? Suka konseling orang, suka apa, saudara? Tolongin orang yang lagi susah, yang lagi mengalami kesulitan. Nah, ini ya, saudara. Jadi saudara tahu pekerjaan apa yang cocok dengan saudara. Pekerjaan mengajar. Saya punya karunia mengajar dari sejak bertobat, saya sadari. Saya mulai pakai itu, saudara. Di dalam gereja maupun di sekolah, saudara, di kampus. Ya, saya mulai mengajar orang di kampus, saudara. Ya, saya mulai sharing. Ya, ada mahasiswa yang nggak ngerti pelajaran, saya bantuin, saudara. Saya ngajar pakai karunia saya. Akhirnya itu terbuka untuk penginjilan, saudara. Sampai hampir seluruh angkatan saya ya berhasil, saudaraku. Kami sharing, kami bersaksi, banyak sekali yang bertobat percaya Tuhan. Pakai karunia saudara di dunia ya di mana saudara bekerja, melayani, memberi. Nah, juga saudara karunia-karunia roh itu juga alat yang Tuhan berikan untuk saudara menghadirkan kerajaan Allah. Yusuf waktu dia bekerja, saudara, dia menggunakan karunia Tuhan. Ya, Tuhan beri dia karunia hikmat sehingga dia bisa mengatur ya demikian rupa sampai tidak ada musim kekeringan. Nah, tidak ada kekurangan di masa musim kekeringan 7 tahun itu, saudara. Karunia apa? Ya, karunia Tuhan. Jadi dalam bekerja nanti Tuhan kasih kita manifestasikan karunia-karunianya, saudara. Karunia 9 karunia roh, ya. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, karena waktu. Nah, yang terakhir bekerja itu adalah ya mestinya yang terakhir, yang keempat, didukung oleh kompak, saudara. Nah, kita lihat contohnya, saudara. Waktu Daniel dipanggil dalam dunia kepemerintahan, ya saudara, ya ini agak terpaksa sebenarnya awalnya, ya karena dia ditangkap, ya dibuang ke Babel. Nah, kemudian saudara di situ, tapi itu cara Tuhan membawa dia, saudara, sehingga dia masuk ke dalam panggilan Tuhan yang khusus. Tuhan panggil dia, saudara, yaitu masuk ke dunia pemerintahan. Nah, tapi satu hari, saudara, dia disuruh tafsir mimpi yang begitu sulit. Mimpinya aja raja bilang, ya kamu kasih tahu dulu mimpinya apa, baru tafsirannya. Wah, nggak ada yang bisa nafsir mimpi ini, saudara. Seluruh orang pinter, orang bijaksana dipanggil, nggak ada yang bisa tafsir. Ya mimpinya aja dia nggak kasih tahu, gimana bisa? Ya, mungkin rajanya lupa juga ya. Nah, saudara, Daniel akhirnya saudara disuruh ya karena mereka, saudaraku, ya pernah dengar ya Daniel ini memang ya dipakai Tuhan. Jadi dia disuruh, saudara, menafsir mimpi ini. Nah, mari kita lihat, saudara, ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Azaria, teman-temannya. Nah, kenapa disebut teman-temannya, saudara? Ya, mereka ini adalah ya 3 pemuda, Sadrah, Mesah, Abednego, yang jadi teman dekatnya dia. Nah, pada waktu itu, saudara, pada zaman pembuangan Babilonia, ya, di situ orang Israel, orang Yahudi, ya dalam tekanan aniaya, maka mereka nggak bisa beribadah terbuka, nggak bisa. Saudara. Ini dianiaya mereka. Jadi Tuhan berikan mereka sistem
belajar yang sangat efektif, sistem di mana mereka bisa beribadah walaupun nggak ada sinagoge, ya, mereka bisa beribadah, yaitu dengan sistem yang namanya hafruta, yang artinya pertemanan, ya. Nah, makanya Daniel punya teman-teman di sini, disebutnya teman-teman, yaitu sistem belajar orang Yahudi, saudara. Ya, komunitas pemuritan pada zaman itu namanya hafruta. Itu dimulainya di zaman Daniel, saudara. Makanya Daniel praktek hafruta, ya. Nah, dia praktek kompak. Kalau zaman sekarang kita sebut kompak. Nah, dengan maksud supaya mereka apa? Ya, saudara, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, jadi saudara, waktu Daniel diminta menafsir mimpi ini, yang pertama dia lakukan kemana? Dia pergi ke hafrutanya dia pergi ke teman-temannya, dia pergi ke kompaknya, dia minta berdoa bersama, saudara. Nah, dari situlah Daniel bisa menafsir mimpinya, saudara. Kalau tanpa teman-temannya, nggak bisa. Jadi Daniel tidak bekerja sendiri, saudara. Memang dia yang bekerja, tapi dia didukung oleh apa, saudara? Kompaknya. Nah, mestinya kita begitu, saudara. Dalam dunia kerja, ya, kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah, saudara, kita mesti ada komunitas sepakat yang mendukung kita, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya pekerjaan kita maksimal, supaya pekerjaan kita dahsyat dipakai Tuhan, ya. Karena pekerjaan dalam kerajaan Allah itu berat, saudara. Pekerjaan dalam kerajaan Allah itu, ya, saudara, melawan kerajaan kegelapan. Next, kita lihat satu ayat lagi. Makanya Yesus bilang begini dalam Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, jadi saudara, ya, ya karena bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam mengusir setan. Peperangan terus, saudara. Ya, kita disuruh menjaga tamannya Allah supaya ya kerajaan kegelapan jangan masuk. Ya, jadi kerajaan Allah itu perang terus. Nah, untuk bisa menang, makanya Tuhan Yesus mengutus berdua-berdua muridnya. Hafruta, ya, mereka pergi berdua-berdua lewat kesepakatan. Mereka bisa menghancurkan kuasa kegelapan, saudara. Ya, jadi saudara, kita perlu kompak mendukung. Ya, coba saudara nanti diskusi ya di kompak saudara. Apa pekerjaan saudara? Sudah belum saudara saling mendukung ya dalam pekerjaan kita supaya didukung, didoakan ya. Dan ini banyak sekali kesaksian saudara. Orang Kristen yang kalau punya kompak dia wow. Ya, setan takut sekali saudara. Setan tidak takut sama pribadi-pribadi. Dia takut sama kompak saudara. Dia takut sama ya karena kompak ini punya apa saudara? Bisa menggunakan kunci-kunci kerajaan karena mereka sepakat di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir di situ ya untuk melakukan pekerjaan ya kerajaannya untuk menghancurkan dosa saudaraku, menghancurkan pekerjaan kuasa gelap. Wow, ini dahsyat kalau saudara praktek ya. Nah, saudara, jadi itulah 4 prinsip ya dalam bekerja. Bekerja itu adalah ibadah. Ya, yang kedua, saudara bekerja dalam menjawab panggilan Allah. Yang ketiga, saudara bekerja harus sesuai dengan karunia-karunia kita, itu sebaiknya. Dan yang terakhir, bekerja adalah harus didukung oleh kompak kita. Ya, nah inilah 4 prinsip bekerja. Praktekkan, saudara. Mari kita mulai.
ya, kita bekerja sebagai ibadah. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Shalom Kak Edi.